kalau di lingkungan sekolah nih misalnya, bullying apa sih yang sering terjadi kalian temui gitu? Fisik. Mungkin maksud kita bercanda tapi orang lain itu menganggapnya serius, jadi itu juga akan jadi permasalahan ya untuk, karena setiap hal adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar. Hari ini kita akan belajar di private class. Private class. Teman-teman semuanya, hari ini narasumber kita adalah siswa-siswi dari SMA Negeri Bali Mandara. Nah, siswa-siswi ini merupakan pemenang atau peraih lomba juara 3 Foster Anti Bullying yang diadakan oleh mahasiswa KKN Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, KKN Kependidikan ini merupakan rangkaian dari program asistensi mengajar. Nah, untuk lebih dekat kita kenalan dulu yuk sama teman-teman atau adik-adik yang sudah memenangkan juara lomba podcast. Jadi, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Ketumi Kriantini. Saya dari kelas 12. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putu Vanessa Rifaila, aku dari kelas 12. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Sucipti Aryawan dari kelas 12. Nah, adik-adik ini merupakan kelas 12. Nah, seperti yang kakak dengar nih, kalian ini ada nama kelas gitu. Namanya kalau tidak salah Troublemaker Team. Troublemaker Team. Nah, bisa dijelaskan tidak kenapa nama kelasnya itu Troublemaker Team? Oke, jadi gini Kak, nama kelas kami itu Troublemaker Team tuh karena itu tuh mencirikan kami banget, dimana itu kayak kelas yang paling ribut, paling rusuh, dan kelas yang paling acak-acakan lah gitu istilahnya. Teman? Jadi aku izin menambahkan, jadi menurut aku kenapa namanya itu Troublemaker Class, karena anak ke kelas 12 itu susah diatur dan juga banyak guru-guru yang emang suka ngajar di kelas itu, emang bercandaannya kelas 12 emang agak-agak gitu. Oh, jadi itu arti dari nama kelas kalian ya. Ya, kita langsung aja ke pembahasan inti ya. Nah, kalian ini kan menjadi perwakilan dari perlombaan poster anti bullying yang diadakan oleh kakak-kakak mahasiswa KKN Kependidikan. Nah, kakak ingin tahu nih kenapa kalian bisa menjadi perwakilan dari kelasnya. Kan di kelas itu kan banyak nih ada teman-teman. Kenapa kalian yang menjadi perwakilannya? Oke, dari aku sendiri, kenapa teman-teman tuh aku tuh sebenarnya ditunjuk ya teman-teman karena di kelas tuh aku paling sering ikut lomba poster. Itu sih salah satu hal yang buat aku jadi perwakilan kelas. Untuk aku sendiri, aku itu minat jadi perwakilan itu karena tertarik dengan waktu Vanessa ikut lomba poster tuh aku tertarik, wah poster pertama kali ikut lomba poster tuh gimana sih rasanya jadi gini finalis lomba poster gitu. Nah, coba sekarang Sucipta jelaskan kenapa bisa jadi perwakilan untuk kelas 12. Kalau dari saya sih karena ajakan teman sih salah satunya. Kan saya tuh sebenarnya bukan anak desain tuh, nggak bisa desain, cuma bisa berimajinasi, tapi nggak bisa imajinasi itu nggak bisa dituangkan gitu loh. Tapi karena ada teman-teman kan bisa collab jadinya gitu. Itu Kak. Berarti intinya kalian itu mengikuti lomba itu untuk menambah pengalaman juga ya, terinspirasi juga dari teman-temannya yang sudah ikut lomba. Dan juga kan untuk melatih bagaimana cara mendesain, menggunakan alat-alat yang baik untuk digunakan saat merangkai poster itu, apa yang harus kalian mungkin gunakan gitu, media apa dan web apa yang bagus gitu ya. Nah, kalian ini kan juara 3 lomba poster. Nah, bisa ceritakan sedikit tidak kenapa kalian membuat karya poster yang kalian buat itu seperti sekarang ini? Kenapa bisa seperti itu hasil karyanya gitu? Kalian kan kalau tidak salah itu karyanya itu menjelaskan posternya secara umum gitu ya, menjelaskan tentang bullying secara umum. Kenapa bisa membuat poster dengan karya seperti itu? Oke, jadi yang sebenarnya yang desain poster itu adik Kak, dimana dari poster itu tuh adik kan udah lihat temanya nih, oh anti bullying gitu. Di mindset adik tuh kayak anti bullying tuh kita harus menggambarkan orang-orang yang terkena bullying gitu. Gimana sih gambarannya? Karena menurut adik tuh kalau poster tuh suatu gambaran yang menceritakan atau mengartikan sebuah makna. Dimana poster tuh dibuat kayak
apa ya, dia menggambarkan gambar tapi gambar itu memiliki makna gitu. Kalau itu dari menurut adik sendiri gitu, makanya dari itu adik mengangkat judul Stop Bullying itu, ya itu biar menghentikan adanya bullying gitu. Tapi di poster kita tuh lebih kayak ke menjelaskan dampaknya sih kak, sama kayak oh ini loh yang dirasain sama orang yang kena bullying gitu. Jadi lebih memberikan penjelasan mengenai dampak dari bullying itu ya, menyangkut secara keseluruhan gitu. Nah, kan bullying ini kan marak gitu loh terjadi. Kadang kita tidak menyadari hal-hal yang kita lakukan itu bisa juga disebut dengan bullying kan. Kan bisa saja kita tidak menyadari. Nah, menurut kalian nih, kenapa penting untuk menyuarakan anti bullying itu? Nah, coba dari Sucipta dulu. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya nih bullying ini cerita real gitu. Saya tuh pernah apa namanya, bukannya jadi korban jadi yang ngebully, tapi saya tuh maksudnya bercanda tapi gak tahu yang saya bercanda itu gak suka sama bercandaan saya gitu kak. Jadinya saya tuh gimana ya, gak tahu perasaannya dia. Saya kan niatnya bercanda tapi dia gak terima gitu kak. Jadi dengan adanya poster ini saya jadi tahu perasaan yang saya bercandain tuh gak pernah, gak seneng dibercandain gitu kak. Jadinya saya tuh sadar gitu, sekalian mengedukasi yang lain gitu kak, biar gak membuli temannya. Maksudnya bercanda tapi bercandanya tuh berlebihan gitu kak. Nah, kalau menurut adik lagi dua. Jadi menurut adik sendiri itu adik sering digituin sama temennya, terutama di kelas. Di kelas kan candaannya tuh kayak agak-agak ke di kelas. Terus kayak dengan ikut lomba poster ini jadinya adik jadi bisa buat mengekspresiasikan diri, biar bisa buat menyuarakan diri. Soalnya adik kalau digituin ya ketawa aja, ikut ketawa aja. Karena ya buat apa, kesel ya, kesel di dalam hati aja. Karena buat apa, karena kita nggak bisa ngatur orang untuk sama pemikirannya sama kita. Kalau dari adik sendiri sih sama ya, sama kayak mereka berdua gitu. Ya gitu, kalau saat dibully tuh kadang kita kan nggak tahu nih kak perasaan orang tuh kayak gimana. Ya mereka kayak enak aja gitu ngebully. Ya emang sih si pembuli tuh rasa enak, tapi yang dibully tuh kita belum tahu gitu. Dan maka dari itu kita buat poster itu biar orang-orang tuh tahu, oh kayak gini loh rasanya dibully, ini loh dampaknya dari pembulian itu gitu. Ya, jadi penting untuk menyuarakan bullying itu agar teman-teman atau lingkungan sekitar kita tuh tahu agar berhati-hati gitu bersikap. Mungkin kalau memang sewajarnya, kalau memang ada masalah apa mungkin jangan terlalu menyudutkan atau melontarkan apa-apa gitu agar dampaknya tidak berdampak sangat dalam gitu kepada teman sendiri atau korban gitu ya. Nah, kan ada tadi bilang Sucipta pernah mengalami bullying ya. Nah, bagaimana itu cara Sucipta mengatasi bulian yang diberikan oleh teman atau di luar sekolah, misalnya di lingkungan di rumah gitu. Bagaimana cara Sucipta mengatasi bullying yang Sucipta alami? Jadi dari saya sendiri untuk mengatasi itu sih sebenarnya saya tuh apa namanya, gak bisa gitu memendam perasaan. Kalau dibully itu langsung udah nyerang gimana itu kayak mukul gitu. Tapi sekarang ya apa namanya, bisa lah ngungkapin dia ke orang yang lebih besar gitu. Saya kayak ke guru BK, kita ngungkapin ke guru BK tuh, terus kan guru BK tuh ngasih solusi gini 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 gitu. Jadinya adik bisa lah apa namanya mengatasi bullying itu dari saran guru BK gitu sih kak. Cukup kita apa namanya bisa mengungkapkan itu, berani mengungkapkan ke yang lain gitu kak, jangan dipendam sendiri, nanti depresi bisa bunuh diri gitu kak. Ya, bener ya kalau sampai itu di maksudnya bulian yang diberikan oleh seorang terlalu kita dalam menghayati, mungkin kita jadinya jadi yang bermasalah kan. Jadi lebih baik anggap santai aja ya. Nah, kalau mungkin dari Vanessa atau dari Monik bisa gini. Boleh ya. Oke, kalau adik tuh sebenarnya dulu pernah sih kak SMP tuh dibully, karena kan adik dari SMP tuh pakai kaca, terus dibilang kayak mata empat gitu. Kayak menurut adik apa sih itu mata empat gitu, padahal kan mata manusia itu cuma dua gitu kan ya. Jadi kayak ya udah buat apa sih aku tuh ngirauin dia gitu, kayak ngirauin orang gila ngomong gitu kan kak. Jadinya dan tapi kalau adik tuh tipe kalau orang sebenarnya yang agak pemendam, kayak kalau orang tuh ngomong sama adik tuh ya tak pendem gitu, paling nanti ujung-ujungnya nangis sendiri gitu kan. Tapi karena sekarang di Bali Mandara khususnya udah ada guru BK yang sangat-sangat friendly sama kita, jadi adik lebih ya mencurhatkan aja lah masalah.
Nah, untuk adik sendiri sih sebenarnya waktu SMP pernah dibully ya. Kayak masih keinget sampai sekarang. Itu dibully karena masalah cowok. Nggak tahu isu-isu dari mana, terus katanya deket ini, terus disamperin ke kelasnya. Adik cuma bisa nangis waktu itu karena emang waktu itu nggak ada teman sama sekali, dipojokin di sudut kelas, dipojokin, adik nangis deh tuh. Setelah itu dibuat ngelapor ke guru BK tuh susah kali kak, soalnya di guru BK waktu SMP tuh lebih terfokus ke masalah perkelahian bukan ke bullying. Yang bullying-bullying itu disisihkan gitu, jadinya adik cuma bisa mendam. Kalau di Semanbara kan kita bisa menyuarakan lewat guru BK, terus bisa lewat aspirasi gitu. Ya mungkin dulu di waktu SMP Adi itu lebih nggak ke fokus ke secara dalam gitu ya, gininya proses gininya untuk bullying, bagaimana guru BK-nya itu mengatasinya ya. Nah, jadi yang seperti yang adik-adik katakan itu memang benar ya. Kita itu kalau dalam hal bullying kita menjadi korban gitu. Mungkin kalau di sekolah nih kalau mengalami pembulian gitu, mungkin kalau memang sangat berat gitu dirasakan bisa mencari guru BK atau memberitahukan permasalahannya itu bagaimana gitu, didiskusikan. Nanti pasti ibu guru BK-nya itu pasti memberikan arahan gitu apa yang harus adik lakukan gitu agar tidak berlarut-larut dari bulian yang diberikan teman. Kalau untuk di luar sekolah nih misalnya di lingkungan rumah gitu, masyarakat gitu bisa beritahu ke orang tua gitu, pasti orang tua akan membimbing dan mengarahkan kalian gitu bagaimana caranya agar tidak agar tidak terlalu menghiraukan gitu loh bullying yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Nah itu juga salah satu mungkin hal yang kita bisa lakukan ketika mengalami bullying gitu. Kalau untuk di dalam diri sendiri misalnya mungkin bisa lebih menanamkan rasa percaya diri saja gitu. Jangan terlalu memasukkan hati gitu jika ada seorang yang mungkin mengatakan kita atau bagaimana gitu. Jadi dianggap santai aja ya. Nah, di samping bullying yang ada di lingkungan sekitar, di sekolah atau di masyarakat. Nah, di media sosial itu kan sering juga terjadi adanya pembulian ya. Nah, kalau menurut adik-adik ini kalau di media sosial tuh apa sih yang jadi penyebabnya gitu? Kenapa bisa ada bullying di media sosial gitu? Kalau dari adik sih kak, mungkin eh, dari pengalaman adik sendiri nih, kan adik tuh biasalah main WA, upload story di WA gitu. Terus tuh ada temennya yang komen kayak ngebully gitu, alay, woi lu alay anjing gitu. Kayak apa namanya? Kayak dia selera orang tuh kan lain-lain kak. Dia Ya, seleranya gak gitu itu. Terus komen di gini adik kan apa namanya kan adik gak terima gitu kok gitu sih. Kan seleranya lain-lain sama adik gitu kak. Pasti itu misi kata-katanya aduh itu dah kak. mungkin kayak lebih gini ya kalau kita upload story itu dikomenin ih alay gitu. Iya gitu Apa dah. sih nih gini kan soalnya kita itu kan beragam nih, berbagai ragam budaya gitu, berbagai ragam ras, sifat dan karakter. Jadi mungkin lebih baiknya kalau ada menemukan teman-teman yang memposting apa gitu misalnya hobi mereka misalnya sedang renang atau sedang makan gitu, dinner gitu misalnya diposting di media sosial. Mungkin kalau kita tidak suka lebih baik jangan berkomentar yang tidak-tidak gitu. Lebih baik mungkin kalau emang nggak suka di skip aja gitu ya. Jangan terlalu mengomentari orang gitu kan, takutnya kita juga nggak bener ya. Jadi lebih baik mungkin jangan diginiin saja, jangan dihiraukan kalau emang nggak suka gitu. Tadi kalau misalnya posisinya udah terlanjur nih kita dikomentari kayak gitu, mungkin kitanya aja dari korban misalnya pembelian itu lebih dicuekin aja gitu, jangan dihiraukan karena kan kita punya hobi sendiri kan, kita punya hak juga gitu kan. Nggak kenapa kita harus menyamakan kesukaan kita dengan orang lain. Kalau kita mungkin ingin mengeksplor tentang hobi kita, kegiatan kita di media sosial, asalkan itu bersifatnya baik dan positif ya kenapa tidak boleh gitu kan. Kalau orang lain nggak suka ya di skip aja gitu ya. Kalau misalnya dari Moni nih, gimana tuh pendapat Moni kalau di media sosial tuh kan marak gitu, ada pembulian. Jadi menurut adik tuh kalau di media sosial tuh lebih ke pemilihan kata yang kurang tepat kan. Semisalnya ini mau ngomongin ngasih saran, malah kayak ujungnya kayak ngejudge gitu. Jadinya dalam pemilihan kata, dalam berucap, mengetik sesuatu di media sosial ataupun di gini handphone itu harus hati-hati banget, soalnya
kan kita nggak tahu pendapat atau pemikiran orang tuh gimana. Ya kan bisa kata-kata yang mungkin terlanjur udah kita komentari nih misalnya di media sosial tuh ada yang juga yang nggak suka gitu, malah di-share kemana-mana tuh kan jadi meledak gitu beritanya kan, jadi viral misalnya kan, sering tuh banyak terjadi. Mungkin lebih berhati-hati aja kita dalam bermedia sosial gitu, dalam hal menggunakan media dalam berkomentar gitu, lebih baik mungkin dipikir-pikir dulu sebelum berkomentar ya. Kalau dari Vanessa bagaimana? Ya sebenarnya kalau Nisa tuh salah satu orang yang sering dikomentari story-nya ya. Ya. Karena Sucipto juga pernah buat ini komentar. Wah, Kan buat apa ya, foto video gitu kalau nggak salah. Terus dia komentar kayak, ih alay digituin kak. Terus adik kan nggak terima nih kak digituin. Terus adik pakai reaction yang agak-agak lah, emot yang agak-agak gitu. Habis itu ujungnya cekcok lah, berantem gitu. Terus itu nanti setelah berantem tuh perang story gitu. Kadang sih orang kan di media sosial tuh banyak tuh, dia masalah pribadi tapi diserangnya di story gitu. Jadi kayak orang yang nonton tuh kepo jadinya, kak ini nonton ini nonton ini gitu ya. Terus kayak orang belum tahu awalannya, belum tahu akhirannya, tapi udah di share sana sini, jadinya info orang yang terakhir dapat nih beda dari yang awal gitu. ya kan mungkin kalau beritanya gini, ini yang lagi satu ngomong ke gini ke sini kan, padahal hasilnya kayak gini kan, dari mulut ke mulut tuh beda jadinya. Padahal intinya seperti ini, misalnya intinya A, nanti yang lagi satu ngobrol lagi jadinya C, jadinya kesimpulannya. Ya emang sering sih kayak gitu. Mungkin lebih baik kitanya sendiri lebih berhati-hati gitu dalam menerima informasi ataupun mendengarkan cerita orang kalau emang kita nggak dengar dari aslinya, dari orang sendiri. Nah, di samping itu kan kadang orang yang melakukan pembulian itu sering tidak menyadari gitu loh, hal yang dilakukan dia itu sudah termasuk ke dalam pembulian. Nah, tetapi sering dianggap bahwa itu bercandaan gitu. Padahal sebenarnya itu sudah sangat memberikan bulian yang sangat keras gitu loh kepada kita, sampai mempengaruhi fisik kita, mental kita gitu. Nah, kalau menurut adik-adik nih, bully yang dianggap bercandaan itu tuh bagaimana sih menurut kalian gitu? Gini sih kak, dari sudut pandang adik nih, dari sudut pandang adik, kalau kita bercanda, orang yang ngajak kita bercanda itu juga nganggap kita bercanda, berarti itu gak bully. Kalau kita bercanda terus orang yang kita ajak bercanda tuh nganggap kita ngejelekin dia, berarti itu bully gitu kak. Itu menurut sudut pandang adik sih kak gitu. Mungkin tergantung dari yang diajak berkomunikasi ya. Kalau sama-sama nggak bercandaan ya bercanda gitu. Kalau misalnya yang lagi satu serius, lagi satu cuma bercanda, ya bisa dianggap kayak bully gitu. Jadi ya mungkin lebih berhati-hati aja sih mengenali karakter teman gitu. Mungkin kalau teman yang ini suka bercanda ya, oh mungkin dia gampang nih diajak bercanda. Mungkin kalau diajak ngapain gitu nggak masuk nih ke hatinya, maksudnya nggak menyinggung gitu. Kalau teman lagi satu memang serius orangnya, mungkin jangan terlalu dibercandain, apalagi sampai maksudnya dibully gitu sampai skala saya itu sangat mungkin susah nanti buat dianya yang gini menerima gitu, karena kan karakter orang berbeda-beda. Ada yang orang baperan banget Iya, kak. ada yang baperan banget, Baperan ada yang banget. santai orangnya Ada gitu, yang santai, ada yang ada baperan. yang diam aja gitu. Udah kayak gimana? Niatnya bercanda malah dikira ngebully, aduh. Ya emang harus, karena kan budaya kita kan beragam juga, karakter Ya, juga beragam gitu, kita harus bisa menyesuaikan sendiri. Nah, kalau untuk Vanessa bagaimana menurut Vanessa? Oke, jadi kalau dalam adik tuh arti kata bercanda dan membuli gitu ya kak. Ya. Kalau bercanda tuh adik tuh ya sama sih, kayak kalau bercanda tuh dua orang yang bercanda tapi dua orang yang tertawa, bukan malah satu orang yang bercanda satu orangnya lagi diem gitu. Ya tergantung korban sama gininya sih. Kayak misalnya kakak ngomong ke adik, tapi kalau menurut adik tuh nggak, kata-katanya nggak masuk, kayak nggak ngebully gitu ya, itu mungkin bisa dibilang candaan. Tapi kalau kata-kata kakak walaupun biasa aja, tapi kalau emang adik sendiri yang ngira kakak nih ngebully nih gitu, itu udah bisa bilang bulian gitu. Iya, jadinya lebih gitu dah, kitanya lebih berhati-hati juga kan, menyesuaikan juga dengan keadaan teman gitu. Nah, kalau untuk Monik nih, apakah pernah gitu mengalami secara real gitu, melihat temennya misalnya, wah padahal nih si ini nih sebenarnya melakukan bully, tapi yang diajak ngobrol tuh yang dia nganggapnya bercanda, tapi Monik udah termasuk bully nih. Kalau menurut Monik tuh gimana ya? Kalau adik tentunya sih sering ya digituin ya.
apalagi teman-teman yang di kelas yang cowok-cowok terutama sering banget digituin karena emang adik kelihatannya suka bercanda, mungkin kelihatannya mungkin gampang gampang emosi, jadinya mereka suka jadi mempercandakan gitu. Menurut adik sih yang diartikan bullying sama bercanda itu beda tipis banget, karena kalau seandainya yang bercanda itu kita bareng-bareng ketawa dan gak ada ekspresi jelek ataupun dipendam tuh pasti real bercanda. Tapi Iya. kalau seandainya itu bullying pasti ada respon kayak Emosi respon gitu. dari korban ini kayak ya aku nggak suka tuh digituin, kayak mukanya langsung bad mood gitu. Mungkin dari kitanya itu bisa mengenali. Nah, kalau misalnya kita ngobrol nih, tiba-tiba kita ngelontarin apa, terus temen ngerespon, aku tuh nggak suka digituin, misal. Dari sana aja udah kita udah tahu, oh berarti dia nggak suka digituin. Mungkin kita jangan lagi memperdalam permasalahan gitu. Kalau emang dia udah ngatain seperti itu, mungkin kita jangan memberontak gitu loh. Berarti dia emang oh mungkin kata-kata kita udah menyakiti dia. Mungkin kita nggak boleh seperti itu. Mungkin alihkan topik atau bagaimana agar nggak mendalam gitu jadinya permasalahannya, pembuliannya misal mendalam, karena kan mungkin orang tuh nggak semuanya bisa diajak bercanda, mungkin dianggap. Kalau kita orangnya santai terus lawan bicara kita itu orangnya mungkin serius, jadi harus bisa menyesuaikan gitu dalam hal itu kan gitu. Nah, untuk menyambung hal itu kan misalnya nih saat kalian di kelas nih ataupun di lingkungan rumah nih, kalian menemukan orang yang membuli gitu, apa yang kalian lakukan jika kalian melihat secara real pokoknya orang tuh dibully? Nah, apa yang kalian lakukan gitu? Kalau dari sudut pandang adik nih kak, kalau ngelihat orang yang ngebully itu, adik kayak apa namanya, iba sama yang dibully gitu, kok gitu itu lah. Kayak seandainya nih ada orang dibully, terus tuh yang dibully tuh di depan adik tuh yang ngebully tuh, terus tuh mungkin adik kasih tahu dia jangan gitu itu, soalnya pembuli itu bisa membahayakan apa namanya, mental gitu kak, kayak kan bisa depresi, mati gitu kak. Kasihan orang yang mati itu kak, karena dibully dia mati kak, padahal cuma kata-kata aja. Iya. Iya sih kan, mungkin dia maksudnya terlalu mendalami ataupun menganggap wah ini udah kurang ajar nih sama kita nih, udah menghina banget nih, mungkin terlalu berpikiran seperti itu sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik mungkin ya. Maka dari itu mungkin lebih baik juga kita positifkan pikiran aja gitu, jangan terlalu menghiraukan atau menganggapnya gitu. Nah, kalau untuk dari Vanessa nih, kalau misalnya menemukan secara langsung nih temannya dibully atau di rumah juga ketemu orang, ngapain nih kok kayak gitu ke kita? Maksudnya ke teman juga, ngapain dia kayak gitu kalau misalnya ke adik saya gitu. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Pastinya kayak ngasih tahu dulu sih apa sih alasan dia tuh ngebully kita gitu. Terus ya kita kayak ngasih tahu dulu dia, ya minimal ngaca diri dulu lah sebelum ngejelekin orang gitu kan ya. Kalau emang dirinya sendiri aja belum bagus ya jangan ngejelekin orang gitu sih. Kayak berarti ya lebih ngaca diri aja gitu. Lebih kenali diri Kenalin diri juga aja. ya. Kalau dari Moni gimana? Nah, dari adik tuh kayak kita tanyain dulu sama korbannya apa dia nggak senang digituin atau gimana. Konfirmasi itu lebih penting daripada kayak nanyain gimana suasana hatinya, karena kayak kita nanyain bla 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 itu nggak bakal masuk kak, karena kayak kalau seandainya hatinya tuh udah kayak Emosi aduh gitu ya. emosi nih digituin aku nggak suka, terus kita juga harus konfirmasi ke pelaku kalau yang si korban ini nggak suka digituin. Kalau seandainya yang pelaku ini emang niatnya bercanda, terus kayak istilah Balinya itu meboye kak, jadinya kayak susah juga. Mungkin kitanya juga ya kalau lawan bicara udah cemberut misalnya gitu, udah kayak nyebutnya jelek, mungkin jangan lebih ke gini lagi, lebih digangguin gitu misalnya, kita mungkin lebih lebih mereda gitu dalam hal oh dia kayaknya gini mungkin perlu gini, jadi lebih baik kita nggak usah memperdalam lagi itu permasalahannya. Nah, kan ada korban bullying nih, di samping ada pelaku kan ada korban nih, apa yang bisa kalian katakan gitu atau kalian berikan saran untuk korban-korban bullying gitu, apa yang harus dilakukan gitu? Oke kak. Oke dah. Ya, ya. Dari Nisa sendiri sih kalau ketemu nih orang yang dibully, pasti Nisa akan bilang sama orang yang dibully itu,
udah nggak usah dimasukin ke dalam hati. Kayak intinya kamu tuh percaya sama diri kamu bahwa kamu nggak kayak gitu gitu. Ya udah anggap aja orang yang ngebully kamu itu orang yang lagi stres ngomong gitu, nggak usah dihirauin. Malahan kan ada dua aja sih nih, kayak kalau kamu mau mendem mau dengerin itu juga kamu yang stres gitu kan, atau kamu kayak ya udah cuek aja gitu, sayangi diri kamu gitu. Jangan, ngapain sih kita mikirin kata-kata orang, ujung-ujungnya juga kita yang bakal stres. Gitu sih yang Kak Adik bilang. Nah, semisalnya kalau masih tuh sakit hatinya dalam banget gitu. Apa yang bisa apa yang harus dilakukan gitu untuk agar tidak seperti itu gitu. Lebih deketin diri aja sih, kayak ajak dia ngobrol, biarin dia nuangin isi hatinya tuh ke kita gitu sih. Kayak ibaratkan kita jadi tempat curhatnya. Emang sih kayak setiap orang tuh susah percaya sama orang sebagai tempat gini berceritanya, tapi ya minimal dia bisalah ngeluapin isi hatinya gitu, walaupun nggak semua. Mungkin kita sebagai temannya gitu, misalnya melihat mungkin lebih, oh dia kayaknya masih memikirkan hal itu, mungkin kitanya juga lebih ikut mengarahkan gitu. Kalau misalnya di lingkungan sekolah ada temennya juga yang mengalami pembulian, mungkin bisa lebih ke arahin, mungkin kasih tahu ke guru-guru, terutama guru BK juga gitu, ibu bapak nih saya lihat ada teman-teman seperti ini, mungkin bisa dibantu tuh dia biar nggak istilahnya seperti orang kehilangan arah gitu, nggak gini, nggak ada semangatnya gitu, mungkin lebih itu juga yang harus ditekankan. Nah kalau dari Monik bagaimana kalau melihat korban bullying? Kalau dari adik sendiri itu kayak korban harus berani konfirmasi dulu sih kak. Kalau seandainya dia nggak suka digituin, kalau seandainya dia diem aja, itu nggak bakal selesai dan itu bakal tambah buruk, dan si pelaku ini bakal nganggapnya itu dia cuman cuek dan bercanda gitu. Jadinya perlu konfirmasi dari si korban, dan juga untuk kalau seandainya si korban itu emang dendam kusumat sama si pelakunya ini, ya udah cuek aja, terus dekatin diri sama keluarga, mungkin mencari aktivitas-aktivitas yang lain supaya nggak kepikiran itu aja gitu. Ya mungkin lebih kitanya bisa membuka diri juga ya, jangan terlalu melarut-larutkan permasalahan gitu. Kita harus bisa juga menyesuaikan diri gitu. Kenapa juga karena kalau misalnya bullying juga memberikan dampak buruk, ngapain juga hal buruk itu terlalu didalami atau terlalu itu aja yang dipikirin gitu. Lebih baik alihkan pikiran dengan kegiatan yang positif, terus dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih memberikan edukasi gitu, wawasan ke kita sendiri gitu. Nah, kalau menurut kalian ini kan bullying tuh ada banyak jenis ya. Nah, kalau tanggapan kalian itu dari jenis-jenis bullying tuh bagaimana? Kan ada yang bullying fisik, verbal gitu, terus sosial gitu. Kalau menurut kalian tuh gimana sih cara mengatasi? Apakah sama juga atau berbeda kalau menurut kalian? Kalau di lingkungan sekolah nih misalnya, bullying apa sih yang sering terjadi kalian temui gitu? Fisik. Gini fisik sih kak, ada soalnya Tayan ngalamin kan. Pengen gimana maksudnya? Bisa Gini, dijelasin? pernah gitu kak, bahasa Balinya tuh Tayan gitu. Iya. Ngalamin di sekolah tuh waktu SMP tuh, baru-baru masuk SMP tuh karena apa tuh, disentil-sentil tuh telinganya tuh kan, ada marah, terus tuh apa namanya, ya biasalah bocah-bocah tuh kan bertengkar lah, lalu ke guru BK, terus malah dia yang disalahin kak, padahal dia yang dibully gitu kak. Kok bisa seperti itu? Gak tahu guru BK-nya ada waktu itu, ada dalam hati dah pengen ninja guru BK-nya, pengen nendang guru BK-nya dah tuh kak. Tapi ya biarin dah. Tapi adek waktu itu mulai berpikir kalau dia berbuat gitu, kita ngapain juga balas gitu, nanti kita jelek lah kelihatan gitu. Dari situlah adek gini, kalau dia berbuat jelek, kita harus berbuat yang baik biar kita tuh dapat balasan yang baik gitu kak. Ya, itu juga salah satu yang bisa kita lakukan ya. Lebih mungkin kalau menurut Sucipta itu pengalaman secara nyatanya itu bullying fisik ya Iya, ditemukan ya. Emang kalau di kakak dulu juga sekolah sering menemukan teman-teman yang bullying fisik juga sih. Tiba-tiba teman-temannya lagi diem nih, ditarik bangkunya gitu. Terus tuh pokoknya jahil banget gitu loh, naruh permen karet di bangku gitu. Kan apa gunanya naruh permen karet di bangku gitu kan, juga termasuk kan mau masuknya itu udah masuknya mungkin bercandaan gitu, tapi kan nggak boleh seperti itu ya.
Nah, kalau untuk Vanessa nih dari jenis-jenis bullying yang ada tuh, bullying apa sih yang sering ditemui gitu? Yang ngejek tuh masuk mana ya? Di berbicara Kata-kata kata-kata ya, verbal. ya. Oh, di verbal. Nah, gitu kayak dari kata-kata tuh baik fisik, kata-kata menjelekkan fisik gitu. Adik saya pernah sih Kak di SD SMP ya. SD tuh nama-nama orang tua pastinya lah, nama-nama Iya. orang tua terutama bapak gitu kan, ditanya ih siapa nama bapaknya, kita dengan polosnya oh ini besoknya pakai percandaan kayak emang sih menurut dia bercanda tapi kayak menurut kita tuh apa sih nggak lucu gitu kan ya, kok nama orang tua dipakai percandaan gitu. Waktu SMP gini fisik juga kayak kakinya temennya tuh diselunjurin gitu Kak. Nah saat kita jalan kan otomatis kayak hampir jatuh gitu kan, terus sampai hampir jatuh diketawain gitu Kak. Gak kesel sih. Padahal sebenarnya nggak lucu Nggak ya. lucu kan. Cuma temen jatuh diketawain padahal disengajain digituin ya. Tapi yang lihat lucu kan. Bang, coba Kayak ya. kayak gimana ya bilangnya, padahal nggak, ngapain sih kayak gitu, nggak penting juga kan. Terus kayak gitu tuh dianggap kayak seru mungkin ya sama orang-orang pelaku bullying gitu. Nah, di samping itu juga ada yang sering melontarkan kata-kata kayak mengejek nama orang tua juga ya, emang sering tuh dari SD mungkin sampai SMP ada aja teman-teman yang Sampai suka SMA. mengejek, ya sampai sekarang SMA ada aja yang mengejek nama orang tua gitu, kadang dibilang seperti hewan atau lain sebagainya, dibuat-buat namanya, padahal kan nggak boleh gitu. Kalau orang tua kan sebaiknya kita hormati walaupun bagaimana mungkin sifatnya, karakternya, fisiknya, kita harus bisa menghargai gitu. Kalau memang kita nggak suka sama anaknya jangan orang tuanya dibawa-bawa kan ya, kan nggak gini tuh, nggak etis. Jadi Nggak lebih asik. baik nggak asik gitu. Kalau emang ada permasalahan sama kita ya kita nggak usah bawa-bawa yang lain gitu kan, itu lebih tepatnya juga ya. Nah, kalau untuk bullying yang jenis sosial tuh mungkin jarang juga kalian ketemu ya. Karena kan itu lebih mengarah ke kelompok juga ya. Tetapi kalian pernah nggak menemukan bullying kelompok itu, misalnya secara berkelompok membuli gitu? Kalau mungkin di lingkungan masyarakat atau di sekolahnya, kalau kalian menemukan, adakah kalian menemukan gitu? Bisa diceritakan nggak gitu? Jadi waktu pengalaman nih waktu SMP pernah lihat orang yang kayak di nggak tahu nggak dipalak diambil uangnya kan Oh, termasuk iya, iya. di gini apa namanya, kalau nggak dikasih tuh pasti bakal diajak sampai sorenya sampai pulang sekolah. Terus Dijagain juga ya bisa ya, dijaga makanya di tidak depan dibilang. paling mantap gerbang tuh pembuliannya. tuh pernah. Terus pernah juga ngelihat ada yang dibully karena emang mohon maaf tampilannya jelek. Iya. Terus satu kelompok tuh ngejek dah, ya apa Nggak sih, mau diajak temenan ya, nggak gitu diajak ya, baru temenan dia jelek gitu. hitam misalnya. Iya, emang ada tuh, emang banyak ada tuh, baru ini gengnya cantik-cantik ini aja diajak, ada yang ini pinter ini aja, emang ada tuh. Jadi kitanya aja lebih baik menyikapi bagaimana gitu, jangan sampai gara-gara itu kita nggak mau sekolah gitu, nggak mau beraktivitas lagi, nggak, mungkin lebih evaluasi diri sendiri juga gitu. Nah, di samping itu kan, nah kakak ingin bertanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak jadi pelaku bullying? Nah, di Pernah. samping kalian mengomentari korban nih, Pernah. Bisa diceritain nggak kenapa bisa jadi pelaku bullying? Gini Kak, kenapa adik bisa jadi salah satu pelaku bullying? Karena adik udah bosen banget menjadi korban bullying, itu salah satunya. Sebenarnya pengen balas dendam sih Kak, tapi kok salah target gitu. Kayak korban yang kita balas dendamin itu bukan pelaku yang waktu ini kita ngebully kita gitu. Tapi ya emang seru sih rasanya ngebully orang gitu, kayak wah keren banget nih gue ngebully gitu kan. Puas rasanya ya. Ketawa-ketawa, oh ternyata gini loh rasanya ngebully gitu. Tapi ya kok dipikir-pikir juga kadang buat apa sih ngebully gitu, nggak ada manfaatnya gitu. Bahkan kita yang menjadi kena masalah gitu, emang sih happy tapi ketika ketahuan kita yang ngebully kita juga dapat hukuman Kak, jadi ya udah stop aja ngebully. Mungkin juga itu efeknya dari kita tuh udah berusaha menerima dengan baik tapi terus diperlakukan bully gitu kan, jadi kita memberontak juga gitu, kenapa sih dia tuh seenaknya itu, aku juga bisa kayak gitu jadinya kan ya, makanya kita juga ikut melakukan pembulian. Nah, terus kalau emosi kita nggak bisa terkontrol, padahal kita ingin mungkin balas dendam ke yang A, tapi si B kena gitu, karena saking keselnya. Nah, tapi hal itu emang sering terjadi, tapi lebih baik kitanya juga lebih menyikapi gitulah.
mungkin kita juga harus berperi kemanusiaan gitu. Wah, kita udah terlalu gini nih sama orang, mungkin lebih baik jangan gitu, nanti kalau kita digituin gimana ya, gitu, lebih kayak gitu ya. Nah, kalau Monik nih gimana? Kalau adik lebih ke sering ke pelaku bullying yang tidak disengaja. Jadi Tidak kayak disengaja itu gimana? Tidak sengaja itu bagaimana? gini. Refleks. Jadi suatu perilaku bullying yang tidak disengaja itu adik lakukan sering sih, karena adik ceplas-ceplos orangnya. Karena kayak kalau maunya itu adik mau nanya dan mau ngasih solusi. Misalnya gini, kamu kok gini apa namanya pendek banget sih, kenapa nggak ikut renang aja, kan itu bisa bikin tinggi gitu, ikut lari gitu biar fisiknya bagus. Terus malah yang adik ajak ngomong tuh tersinggung, jadi adik kayak ya udah nyari topik lain dan minta maaf. Mungkin kayak temennya lebih kayak padahal kita maksudnya lebih ngasih saran, tapi karena dia wah kita dikatain pendek nih harus gini, dan dianya terlalu membawa masuk ke hati gitu sehingga dianggap mulia, padahal maksud kita kan memberi saran gitu, karena biar dia itu juga bisa tinggi gitu seperti yang Monik katakan itu. Mungkin dari Moniknya bisa lebih menyesuaikan juga kali ya, wah kalau dia emang seperti itu ya jangan terlalu diginiin gitu, apa ya, jangan terlalu, emang saran kita mungkin nggak masuk ke dia ya jangan diterusin gitu, mungkin alihkan permasalahan atau topiknya agar nggak di itu permasalahan itu aja yang dipikirin atau yang dibahas gitu ya. Kalau dari Sucipta gimana? Jadi pelaku bullying Kak? Iya, pernah jadi pelaku bullying? Enggak sih Kak. Tapi Masa sih nggak pernah? enggak pernah. Adik tuh kan suka bercanda. Bercandanya tuh dianggap ya kalau orang Bali kan membuye dibilang kayak tadi. Ya, Adik tuh pada bercanda tapi kelihatan membuye gitu Kak. Adik juga ngerti dalam arti adik kayak nama itu kengken jelema ini gitu adik Kak. Terus tuh pada bercandain ya adik Kak gitu. Terus ada orang yang ngebully jadinya kan amenannya aja bercanda tuh agak kini andi agak baperan deh orang deh sing bekajam canda Kak. Mungkin lebih jangan, nggak usah disapa Ya, aja jangan, ya. nggak usah dah dia aja. Udah tahu wah orangnya gitu lalu gini, Ya. nanti kalau kita ngomongin udah dibilang salah, mending nggak usah diajak bertanya gitu kan. Kurang asik gitu Kak Ya, orangnya. berarti kamu orangnya santai Ya, gitu ya, santai, mending Kak. bergaul, maksudnya bercanda dengan orang yang santai aja gitu jadinya ya. Nggak bisa tegang-tegang Kak. Nggak bisa Nanti juga. stres lagi. Itu juga ya salah satu dampak dari bullyingnya, juga bisa menjadikan kita depresi, stres gitu, mengurangkan rasa percaya diri kita gitu, terus juga bisa membuat kita menjadi terpuruk gitulah dalam halnya, nggak bisa maksudnya nggak, effort kita nggak bisa tinggi itu karena orang melakukan bullying kepada kita. Nah, kalau menurut kalian nih, hukuman apa sih yang cocok untuk pelaku bullying gitu? Nah, dari Monik dulu deh. Jadi hukuman yang patut dikasih itu tergantung apa yang dia lakukan. Kalau seandainya dia emang itu cuman ngasih kayak hinaan atau bercandaan, itu mungkin dia bisa dikasih nasihat dan hukuman sosial kayak ikut apalah biar kayak nggak ngebully kesannya. Terus kalau seandainya udah fisik nih mungkin lebih ke lakukan gini sih Kak, kasih sanksi sosial yang emang lebih berat lagi itu. Karena kalau seandainya kita dari pihak korban yang ngasih hukuman, nanti kesannya kita juga ya ikut membuli Kak. Iya, mungkin lebih diarahkan, mungkin minta pertolongan ke orang yang mungkin tepat. Kalau misalnya di rumah orang tua gitu, kalau di sekolah misalnya guru BK gitu, mungkin lebih dipertegas lagi gitu kan. Kita juga mungkin harus bisa menyuarakan gitu suara kita kepada guru-guru atau juga orang tua di rumah jika mengalami pembulian gitu. Pertama mungkin bisa diberikan peringatan dulu ya, kalau memang terus seperti itu mungkin diberikan sanksi gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Vanessa nih hukumannya? Sama aja sih Kak, kalau misalnya kayak ya kalau bullying itu masih agak rendah lah gitu. Nah, kita bang nasihat dulu kayak dari guru BK, kita kayak lapor sama guru BK. Miss saya di gini ini gitu. Nanti guru BK sendiri yang akan memberikan solusi sanksinya. Tapi kalau emang udah nyampe udah level paling atas nih,
ya mau nggak mau kasih hukuman yang emang berat Kak, kayak yang biarin lah dia berdiri tiang bendera, kayak biarin dia ngebersihin toilet kayak apa gitu, pokoknya buat hukuman yang bikin dia tuh kapok gitu dan nggak ngelakuin hal itu lagi. Mungkin lebih jika memang masih terus seperti itu, mungkin biar berikan sanksi yang lebih parah dan biar dia tuh jerah ya, nggak melakukan seperti itu. Nah, kalau dari Sucipta nih kan karena teman-temannya tuh menjelaskan atau memberikan saran mengenai hukuman di sekolah. Nah, kalau di rumah tuh pernah nggak sih melihat ada pembulian gitu? Kalau di Dari rumah tetangga misalnya gitu, dari Oh. lingkungan sekitar. paling sering ngelihat pembulian tuh kayak di teman-teman sih kak, kan ada tuh suatu ini apa namanya Banjar gitu kak, Ya. terus tuh di Banjar tuh kan ada banyak itu cowok cewek itu, terus sering kali ada pembulian di sana tuh kak. Jadi menurut adik sih tentang hukumannya nih kak ya, hukumannya tuh apa namanya, janganlah hukuman fisik, lebih ke hukuman mental tuh biar dia tuh sadar diri. Kalau hukuman fisik tuh dia mungkin bisa dendam lah pas sama yang ngehukum tuh gitu kak, nanti takutnya dia balas dendam terus ngebully yang lebih keras gitu kak. Ya, karena kan apalagi kan kalau di rumah tuh nggak terlalu ada yang giniin kita gitu loh, yang apa ya, memperhatikan gitu kan. Kan ada orang tua, mungkin lebih baik lebih di kita yang mengarahkan orang tua gitu. Jika orang tua nggak menghiraukan, lebih baik itu yang lebih kita fokuskan jika kita mengalami pembulian di rumah atau di masyarakat ya. Ya kak. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kalian. Nah, tindakan apa yang tepat dilakukan sebagai generasi muda untuk memberantas atau mengurangi terjadinya pembulian? Nah, pertama dari Monik dulu deh. Nah, jadi sebagai generasi muda kita tuh harus kayak introspeksi diri terlebih dahulu, dan juga jangan saling ngejudge, karena itu bikin kita jadi seseorang yang terkesan jahat. Karena kalau kita ngejudge orang tanpa berkaca terlebih dahulu, itu kayak iya apa sih itu sih Kak. Ya, lebih baik koreksi diri juga ya. Jadi generasi muda. Kalau untuk Panisa, dari Panisa gimana nih? Kalau dari adik sendiri, nah kita kan sekarang udah zaman udah pada canggih ya, udah banyak nih ada kayak Google, YouTube gitu. Kayak kita bisa cari referensi-referensi gitu kan. Ya apa sih hal yang harus kita lakukan gitu. Apa sih yang baik buat diri kita, apa sih yang nggak baik buat diri kita. Gitu aja sih, tema kita tuh lebih kayak nyari kesenangan diri kita sendiri aja, nggak usah ngurusin hidup orang lain. Itu aja sih. Lebih fokus ke diri sendiri ya. Jangan, kalau emang ada yang hal jelek mungkin dibuang Buang aja aja. gitu. Sesuaiin hobi kita, kita suka renang ya lakuin yang renang gitu. Jangan ngurusin yang hal yang lain mungkin tidak kita sukai gitu. Apalagi orang gitu. Orang lain mungkin beda hobinya lain, kita gini ya, kita terusin hobi kita aja ya mungkin gitu ya. Kalau dari Sucipta nih untuk generasi muda, untuk bullying gimana nih? Kalau dari adik sih udah dijelasin semuanya kak, tapi dari adik tuh lebih ke penggunaan media sosial yang lebih bijak kak. Soalnya pembulian sekarang kan lebih banyak di media sosial karena sekarang udah zaman digital kak gitu kak. Lebih bijak aja Iya, gitu Kak. ya dalam menggunakan media sosial dan berkomentar gitu. Nah, pembahasan kita hari ini mengenai bullying memang sangat perlu untuk kita perhatikan di lingkungan sekitar kita ya teman-teman, agar apa yang kita lakukan itu tidak dalam artian itu apa yang jangan sampai apa yang kita lakukan itu sudah termasuk ke dalam pembulian gitu. Mungkin maksud kita bercanda tapi orang lain itu menganggapnya serius, jadi itu juga akan jadi permasalahan ya untuk kita dan lawan bicara kita. Mungkin lebih baik kita mengkondisikan dan menyesuaikan dengan lingkungan kita gitu. Lebih kenali diri sendiri dan kenali juga orang lain. Nah, mari kita meminimalisir bullying yang terjadi itu, kurangi dengan cara mungkin tumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kita sendiri, kemudian tumbuhkan budaya positif di lingkungan sekitar kita, kemudian mendalami edukasi atau wawasan tentang bullying. Nah, kemudian yang terakhir tuh jangan diam ya. Jika menemukan bullying di lingkungan sekitar kita atau kita menjadi korbannya, lebih baik kita melapor kepada orang-orang yang berwenang agar bisa membantu kita gitu, agar kita tidak menjerumus terlalu dalam dari pembulian gitu. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan atau obrolan kita hari ini.
ya adik-adik Iya kakak. dan teman-teman yang sudah menonton. Nah, juga bagi teman-teman yang sudah menonton jangan lupa di like, dan jika teman-teman belum subscribe bisa di subscribe dulu YouTube dari Semanbara Channel. Nah, dan kita yakin setiap hal adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar. Dan hari ini kita sudah belajar dengan adik-adik perwakilan dari kelas 10 yaitu yang kelasnya namanya Troublemaker di private class.